Ya, oke. Iya. Ini kan kita kayaknya belum kenalan. Oh iya, Kang. Buat teman-teman yang nanti lihat si vlog ini kan belum pada Hmm. kenalan. Jadi kita kenalan Hmm. dulu. Oh, boleh, Kang. Dan sebenarnya menarik juga karena kita ini juga baru pertama ngobrol ya Iya. langsung. Karena Iya. sebelum kita Hmm. cuma koresponden via Facebook Iya. aja. Iya, iya. On the air. Ya. Aku dulu atau kamu dulu nih mau kenalannya? Terserah, terserah. Atau nah itu dulu. Aku Host dulu dulu, boleh deh. host. Iya, Aku host. dulu hostnya ya. Iya. Ya oke, selamat pagi. Di sini pagi ya kalau Iya. di Eropa. Jadi Hmm. nama saya Ilo, saya Hmm. salah satu pendiri Edulogy Ah, dan sekarang lagi liburan hari Sabtu nih. Ini cerah banget nih di sini kelihatan nggak? Oh. sama, Kang. Iya. Ya, alhamdulillah ini cerah banget dan Iya. setelah sekian lama akhirnya bisa ngobrol langsung nih sama Brother Boris. Iya. Kita ini udah sempat ngobrol-ngobrol beberapa Iya. lama di Facebook, tapi belum Facebook ya. sempat ngobrol langsung tatap muka Iya. kayak gini. Hmm. Dan kali ini nanti kita bakal dapat apa ya sharing pengalaman Iya, siap. dari Boris. Kira-kira Iya. gimana kehidupan sekolah, bukan sekolah ya, S3 dan ini Hmm. di Jepang. Iya, Boleh Kang. sekarang perkenalkan diri. Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima terima kasih Kang Ilo. Akhirnya bisa tatap muka ya, walaupun lewat darah gitu loh. Iya. Izin Kang, memperkenalkan diri. Nama saya Boris Kaido. Saya asal dari Jambi. Mungkin teman-teman atau adik-adik ini tahu nggak Jambi ada di peta, pernah dengar atau apa gitu. saya, saya lahir di Jambi, provinsi kecil. Dan kemudian saya menamatkan S1 saya di Brawijaya, Universitas Brawijaya. Oh, di Malang ya? Di Malang saya Kang, di Malang. Hmm. Saya di Brawijaya sama Mbak Acit, Mbak Astrid sama Oh saya iya. Ya. satu satu apa ya satu profesor Prof. Kuswanto. Ya. Saya di Plan Science kan dulu S1. Mhm. Kemudian setelah tamat S1 sempat kerja Ah, satu tahun, kemudian eh, sempat wirausaha juga, wis. tapi kodarullah kodarullah mungkin Allah belum ridho ya kan. Ya. Kemudian saya coba apply kerja waktu itu kan kerja di Hmm. salah satu perusahaan Jepang dan Ya. alhamdulillah diterima ya 2016 akhir 2016 saya ke Jepang. Pertama kali ke Jepang itu bukan sekolah Kang, bukan Oh, sekolah, bukan oke. sekolah. Ya. Saya kerja di Jepang di perusahaan namanya kalau tahu. Ini perlu dikasih tahu atau enggak nih? Perusahaan X. Pokoknya perusahaan X lah gitu kan. Dan kemudian setelah satu tahun bekerja, kemudian saya diskusi sama, kebetulan ke Jepang tuh ada dua misi Kang. Pertama saya kerja, yang kedua tuh mengejar muhrim saya juga Kang. Ah, subhanallah. Ya. Muhrim saya di sini juga waktu itu beliau kuliah kan di sini juga itu. Ya. Dan kemudian sempat diskusi dan ya doa juga sama Allah, kemudian diskusi dan akhirnya saya putuskan untuk melanjutkan studi saya gitu loh. Oh, jadi berhenti nih dari tempat kerja terus Iya, ambil. Ya. sebelum berhenti itu ini dulu diskusi kan, doa-doa sama Hmm. Allah, diskusi Hmm. dulu, kemudian mulailah sebar riset proposal itu. Ah, tapi waktu S2 sebenarnya sudah sempat ngambil di Indonesia ya? S2-nya atau? Nah, dulu saya alhamdulillah juga kan saya itu sudah masuk di program kalau pernah dengar double degree di Dikti. Ya, sempat ya. Alhamdulillah ya saya dapat di Taiwan. Waktu itu satu tahun di Brawijaya S2, satu tahun lagi di Taiwan. Hmm. Tapi posisi saya tidak ambil waktu itu, saya komunikasi sama ibu, Kodarula, ibu kayak belum ridho nih, saya kerja dulu kan. Ya. Ya. Ya di saat bersamaan saya tuh dapat dua tawaran tuh dari Allah, kerja ataukah lanjut sekolah gitu loh. Nah, Ah, tapi jadi waktu saya itu putuskan, ambil ya kerja dulu. saya putuskan ambil kerja dulu gitu. Ah, ya. Nah, Terus kalau kalau boleh tahu kenapa sekarang ambil kampusnya yang ini yang di ah, Jepang? Karena kita ya ini, kan belum tahu nih backgroundnya iya. kampusnya di mana. Terus di Jepang ini di kota apa ya? Saya di kota Sendai, Kang. Pernah dengar nggak, Kang? Belum sih kalau Sendai. Paling Belum kota-kota ya. besar aja nih kayak Tokyo, Ya, Osaka, tapi nah, agak terbatas nih knowledge ini. ya alhamdulillah sekarang kan bukannya ria nih, Kang ya. Sekarang tahun ini dari Times Higher Education itu. Nah, Ya. sekarang the best university in Japan tuh Tokyo University, Kang. Bos.
Luar biasa. Nah, tapi bukan karena kinerja saya, tapi ya karena kampusnya gitu kan. Saya nggak mau kayak mengambil nama besar kampus Ya, tapi gitu. kan berhasil bergabung di kampus yang nomor 1 di Iya, Jepang itu kan luar biasa prestasinya. iya alhamdulillah, semua alhamdulillah gitu Kang. Tuh. Jadi Oh, jadi prosesnya, hmm, ya maksudnya waktu milih kampus ini gimana? Apa karena waktu itu dekat dengan tempat kerja atau enggak, bidang yang mau diambilnya enggak. cocok atau? Saya itu kan biasa kan kayak mencari profesor dulu kan di sini sistemnya seperti itu kan. Kita cari Ah, sensei dulu, profesor, ya, ya. dan bahkan di Tohoku ini saya tidak mengirimkan riset proposal saya kan. Saya Kyoto, Todai sama Tuat, ada Hmm, Tohoku University of Agriculture gitu kan. ya. Nah, jadi saya email yang itu alhamdulillah dari sekian mungkin ada sekitar 40 atau 50 email lah. Hmm, Jadi yang terfiltering itu 3, yang serius sensei ya kan. ya. Yang 2 ini dari Kyoto University, yang 1 dari Tuat itu, Ya, Tokyo University of Agriculture. ya. Yang 2 ini senseinya, bahkan yang 1 ini Prof, kalau nggak salah saya namanya Prof Uemeda itu, ketemu sama saya yang di Tokyo, di dekat Oh, ada di namanya di kayak kalau pernah tahu tuh di Tokyo Station yang landmark Tokyo itu Kang, yang hmm, apa saya lupa, yang Japan Post itu, kantor ya, Japan Post itu yang ya. ya di situ saya ketemu sama beliau itu. Itu nggak Jadi sengaja. meet up. Enggak, janjian Kang. Oh, janjian. Janjian. Oke, ya, ya, Janjian. ya. Kalau nggak salah beliau itu juga pengen ke Tokyo kan. Hmm, Ya, jadi saya ketemu sama beliau tuh profesor gitu kan. ya, Ketemu meet up kita di dekat sana di Tokyo Station. ya, Kemudian Kodarullah ya kayak gitu aja. Apa menguap gitu. ya, Tidak ya, ada ya. follow up lebih lanjut kan. Ya. Nah, sama juga sama sensei ini, sensei yang satu lagi dari Kyoto juga. Bahkan saya pengen ke Kyoto itu, Hmm. tapi nggak jadi-jadi juga, nggak ada follow up email lagi. Dan So, terakhir saya email lagi, the second time saya email lagi sensei lain kan. ya. Dan ternyata sensei yang saya mau gabung sama lab laboratorinya itu mau retire. Oh, Dan kemudian dia suggest ke sensei yang di sini gitu kan. oh, oke. Ya, bahkan saya sebelumnya nggak tahu nih kampus Tohoku ini. Oh gitu. Oh Mungkin kan jadi orang dari beberapa proses, beberapa orang akhirnya ya sampai ke yang di ini. sini. Iya, akhirnya Oke, sinilah gitu Kang. Seperti itu. oke, luar biasa. Seperti itu. Ini programnya apa nih, Boris? Kalau Saya di agriculture, Kang, agriculture faculty. hmm, Ya, udah ada risetnya kah? Bentuk spesifik sudah, researching Kang. agriculture-nya? Oh, udah ada. Sudah, Kang. Alhamdulillah juga. Ini bukan buat ria ya, tapi buat semangat Bukan. Oh, teman-teman adik-adik gitu loh bahwa apa ya kalau itulah kalau ada niat ada jalan gitu kan. Saya ya. ke sini datang tuh sama sekali tidak ada beasiswa kan. Jadi Ah, saya tuh rata-rata kan kalau beasiswa yang di outside Japan itu kan apa ya outgoing ya. hmm. Ongoing tuh jarang gitu loh. Nah saya ini ongoing gitu kan. Jadi saya datang tambah beasiswa dan baru mencari beasiswa tuh di sini gitu loh. Jadi seperti itu. Ah, oke. Ya, ya, ya. Hmm, Tapi kayak karena gitu. pertamanya datang ke Jepang itu kan kerja kan? Kerja saya, tapi setelah Ya. saya memutuskan saya tidak kerja lagi kan. Oh, jadi waktu berhenti Langsung berhenti resign. kerja sebelum dapat tempat sekolah, tempat Iya. S3 ini, Hmm. itu ada break dulu. Enggak break, tapi saya langsung masuk, tapi dengan uang tabungan sebenarnya. Uang Oh, tabungan. Jadi, iya uang tabungan. oke. Kayak Oh, luar gitu. biasa. Luar biasa. Tapi Itu ya, gimana keputusannya bisa apa ya? Itu kan keputusan besar tuh untuk ngambil iya, teman dari iya, kita udah kerja, udah iya, kayak udah stabil penghasilan, iya, sudah. udah cukup nyaman. Terus kenapa ngambil resiko langsung ngambil berhenti terus ngambil sekolah ini dengan tabungan Iya. yang ada? Ya, karena saya waktu itu mikir gitu, Kang. Memang kalau saya dulu ini ada apa ya, private things juga lah. Jadi, kalau saya enggak kemarin tuh ke Singapura, kan itu mau ditransfer ke Singapura, Kang. Itu penempatan di Singapura kan. Ya. Waktu itu. Hmm. Nah, mungkin saya nggak ketemu lagi nih sama istri saya yang sekarang gitu loh. Jadi istri saya saran ke sana, saya ke sini gitu loh. Jadi ya Bismillah gitu. Saya harus mutusin gitu loh. Saya harus Ah, mutusin ya. nah, dengan tabungan yang ada itu ya Ya. dan Sensei juga waktu itu alhamdulillah juga beliau kayak sedikit meyakinkan gitu kan. Mhm. Eh, Mhm. Melalui wasilah beliau gitu loh Allah kasih Ya. nanti ketika kamu sudah masuk bisa cari beasiswa gitu loh. Ah, nah sekarang karena udah masuk nih,
apakah dalam proses ambil beasiswa atau daftar beasiswa atau karena belum ada beasiswa jadinya ke yang tadi kerja sampingan atau gimana? Nah, jadi ini Kang, jadi kalau di Jepang ini ya, di Jepang itu kalau kita ongoing itu minimal 6 bulan proses applying beasiswanya, scholarship-nya gitu. Oke, Nah, tapi di samping itu di lab sendiri kita ada namanya TA, ada RA, ada juga doctoral support. Banyak sekali gitu kan. Jadi insya Allah jangan khawatir gitu loh selama kita pengen benar belajar dan kita tunjukkan achievement kita. Nah, insya Allah tuh ada gitu. Bahkan saya cuma kerja itu ya paling banyak 3 kali seminggu gitu kan. Boleh tahu nih kerjanya apa nih, Boris? Wah ya. Jadi saya dulu tuh kerjanya mindahin box, Kang. Pertama kali di sini, di Jepang. Oke. Jadi saya dari mana kan, box siapa nih? Jadi ada tuh namanya, ini logistik kargo gitu kan. Jadi barang-barang makanan kayak minuman. Jadi kita mesti mindahin barang. Ini untuk dipindahkan, untuk dikirim ke kabupaten, regensi di Jepang gitu kan. Nah ini kan ibu kota. Prefecture. Nah jadi kita sudah ada, prefecture gitu. Nah ini kita misalnya ini Akita namanya, Akita Regency gitu kan. Nah ini Sendai ini kan ibu kotanya. Nah nanti ada barang dari Tokyo ke Sendai, dari Sendai baru didistribut ke kabupaten-kabupaten. Nah itu tugas kita. Oh, itu daftar ke agensi untuk dapat kerja sampingan ini atau online? Kalau kita kalau kita belum ada basic Nihongo itu bahasa Jepang ya. Nah itu sangat dimanfaatkan oleh itu sangat itu sangat membantu dengan persaudaraan kita di Indonesia sini, Kang. Nah, jadi saya itu dapat melalui wasilah dari senior, dari dosen USU yang ngambil S3 di sini, tapi beliau juga Baito gitu loh. Baito tuh part-time work. Nah, seperti itu, Kang. Jadi ini dari network ya, dari teman. Dari network, dari Indonesian Community, dari PPI Sendai, PPIS. Tapi buat kuliah S3 di sana perlu bisa bahasa Jepang nggak? Nah, jadi ini juga berkaitan teman. Jadi di Jepang ini Kang, di Max sendiri, Max itu di Monbuga Kuso. Jadi kayak kita Kementerian Pendidikan Tinggi gitu kan, Dikti ya kan. Nah, mereka itu punya namanya G30 kalau mungkin Kang Ilu udah tahu lah. Jadi ada designated university, biasanya top university. Nah, jadi di situ tuh ada kelas-kelas bahasa Inggris, kelas internasional dan di-provide beasiswa full. Biasanya tuh program 5 tahun dari S2 ke S3. Itu biasanya. Nah, jadi gimana pertanyaannya? Bahasa Inggris, bahkan bahasa Inggris, maksudnya bahasa Jepang, perlu nggak? Sangat perlu, Kang. Terutama kalau pengen adik-adik pengen mengambil yang dari jalur embassy selection gitu, Kang. Nah itu kan mereka tuh ada dari embassy Jepang kan. Nah, itu biasanya kriteria untuk bahasa Jepang itu diperlukan. Karena kalau dapat beasiswa Max itu 1 tahun bakal anak-anak itu belajar bahasa Jepang. Oh gitu. Ya, jadi bagusnya nih kalau misalnya kita masih di Indonesia, idealnya ya, kalau misalnya kita idealnya. di Jepang, kita belajar dulu nih bahasa Jepang nih. Iya, idealnya. Ada level minimalnya nggak? Kalau misalnya di Jerman tuh kayak misalnya B1, atau kalau TOEFL itu sekitar sekian number gitu. Ya, kalau di sini ada namanya N4 sampai N1. Nah, kalau untuk academic things itu, related academic itu N2. N2. Oke. Aku belum sempat belajar bahasa Jepang, tapi gitu. Kalau sudah bisa bahasa Jepang, insya Allah kan untuk daily life, untuk kedekatan sama sensei juga tuh lebih closer gitu, lebih dekat gitu. Lebih bagus malah ya. Ya, dan ini kan kalau adik-adik mau ngambil beasiswa yang ongoing, yang dari company kayak saya ini, itu tuh kayak hukumnya wajib gitu loh bahasa Jepang, karena interviewnya juga bahasa Jepang, dan saya juga interviewnya bahasa Jepang waktu itu. Iya. Terakhir saya bahasa Jepang interview, Kang. Walaupun dengan keterbatasan saya gitu loh. Tapi mungkin kalau tiap hari dipakai lebih ini ya. Kalau di dunia industri mungkin itu dipakainya bahasa Jepang juga kan? Iya. Jadi bahasa Jepang ini kan beda nih karakternya sama, dia bukan pakai Latin ya, tapi hiragana, katakana sama kanji kan. Nah, jadi ya tinggal adik-adik atau teman-teman tinggal mau bagi nih. Kalau untuk conversation atau kaiwa gitu kan, untuk interview mungkin disiapkan itu saja gitu loh. Tapi kalau memang S1-nya bahasa Jepang ya harus pure gitu loh, belajar bisa baca, bisa nulis, bisa berkomunikasi gitu. Oh gitu.
Wah, luar biasa. Terus kalau misalnya S3 ini kan biasanya berdasarkan riset ya? Iya, kan. Itu jadi sehari-hari kayak gimana tuh bentuk Iya, kegiatan? iya, benar kan. Itu Nah, harus bantu ngajar juga nggak? kalau ngambil TA, saya juga dulu pernah ngajar, Kang. Karena itu dari bagian dari kontribusi TA ya, teaching assistant kan. Saya kan ngambil Ya. TA juga gitu kan. Jadi saya ngajar ke anak-anak S1 gitu, tapi bahasa Inggris. Oke. Bahasa Inggris Ya. gitu. Oke. Terus kalau misalnya Hmm, kuliah di sini nih, ini kan salah iya, di Jerman. kampus terbaik ya Hmm, di Jepang ya. Itu keuntungannya apa tuh? Apa sih yang beda banget, hmm, yang kerasa beda banget sama beberapa hmm. universitas yang ada di Indonesia lah yang misalnya yang pernah Iya, ya. Iya, kalau saya pribadi sayang karena saya berangkat dari dunia industri ya dan Hmm. juga dunia dunia nyata. Yang pertama kali saya itu lihat itu adalah ya scholarship gitu loh kan, karena saya datang dari keluarga yang sederhana kan. Saya Hmm. mesti hard work gitu loh. Saya mesti juga ngirim orang tua dan juga saya sekarang alhamdulillah jadi kepala keluarga kan. Yang pertama Ya, saya pasti realistis. Kalau ya, dari kampus itu ataupun dari lab itu tidak memprovide beasiswa, ya. saya akan reconsidering lagi gitu kan. Saya akan bakal berpikir ulang gitu loh. Nah, Hmm. alhamdulillahnya berdasarkan based on my experience gitu kan. Ya, Kalau kita bisa masuk di kampus top 3 gitu kan, ya. itu uh, accessibility untuk beasiswa itu gampang. Bukan gampang tapi sangat besar peluangnya kan. Hmm. Dan Itu alhamdulillah itu sumbernya terbukti dari dari berbagai pihak ya, dari kampus atau itu kampus yang mengelola atau nanti kampus yang tidak. mencarikan atau Nah, yang dari kampus sendiri pun ada beasiswanya kan. Jadi oh saya alhamdulillah saya kan dapat beasiswa tuh. Beasiswanya itu eh, tidak full covered ya, kayak hmm. LPDP atau Max itu kan tidak ada Ya, tuition fee sama admission fee juga bayar kan. Nah, hmm. saya dapat dari corporation, tapi Ya. saya dapat juga alhamdulillah beasiswa dari tokoku sendiri gitu loh. Itu khusus untuk beasiswa tuition fee sama admission fee gitu loh. Jadi kalau di-combine ya sama aja full covered gitu loh, Kang. Ya, ya. Alhamdulillah kayak gitu. Nah, Luar biasa nih. Terus jadi tantangannya apa nih kalau misalnya kuliah di sini? Kayak apa hmm, apa kalaupun riset apakah tantangannya jadi iya, susah menghubungi dosen atau pembimbing atau iya. apakah ada fellow research yang lainnya yang mungkin dari luar negeri juga yang mungkin jadi agak susah komunikasinya atau seperti apa nih biasanya? Ya kalau pertama sih yang paling borderingnya itu ya bahasa kan, kendala itu Bahasa ya? bahasa karena Hmm. tidak semua orang Jepang itu bisa bahasa, even sensei kita, Ah, profesor kita gitu loh. oke. Jadi lebih lebih apa ya komunikasinya itu lebih banyak lewat email gitu loh, Ah, lewat email gitu loh. tapi Nah di itu yang email juga harus pakai bahasa Jepang gitu. tidak bahasa Inggris, Oh, pakai bahasa tapi kan Inggris. Ya. tapi kan terbatas itu kalau email kan. Hmm. Dan Ya. sensei juga nggak banyak waktu banyak waktu gitu loh. Jadi Hmm. kita nih belajar mandiri sendiri kita. Hmm. Kayak saya buat paper gitu kan, Ya. nanti saya kasih sudah jadi. Sensei cuma yes or no aja gitu loh. Oh iya. Nah, iya kayak gitu aja. Jadi kalau Ah, kata dia, oh ya submit, kalau tidak enggak gitu loh. ya. Tantangannya kayak sama di sini kayak kerja kita kan. Jadi Ya. kita pergi jam 7 pulang itu unlimited gitu, tergantung kita. Tapi biasanya kalau jam 9 itu kita malu pulang, 9 malam ya. Begitu. Iya, ini salah satu budaya di Jepang ya. Iya, Tapi kan jam 9 malam udah termasuk larut itu. Terus gimana mengatasinya? Sedangkan di rumah juga ada keluarga. iya. Itu gimana tuh? Dan itu ada beberapa lab yang strict banget, Kang. Hmm. Jadi tidak boleh pulang sebelum jam 6 sore gitu loh. Kayak gitu. Oh, oke. Seperti itu. Ya. Sampai saya dapat cerita gitu, Kang ya. Jadi ketika seorang PhD student gitu kan, Ya. Sensei, saya profesor, saya tidak bisa nge-lab hari ini gitu kan. Ya. Karena istri saya melahirkan. Hmm. Dan Sensei itu bilang ke studentnya, kamu kesini untuk belajar, bukan untuk memproduksi anak gitu loh. Saking striknya kayak gitu loh kan. Ya, oh itu luar biasa itu. Iya, Oh, jadi kayaknya etos kerjanya beda ya. iya. Beda ya. Tapi tidak semua Ya. kan ya. Hmm. Hmm. Itu in case saja gitu loh Ya. beberapa gitu loh. Ya. Tapi Ya. untuk adik-adik ya bisa mempersiapkan kan bahwa ya Hmm. udah tahu dari Jepang ini memang sangat disiplin gitu kan. Mereka memang achievement oriented ya kan. Ya. Jadi Seperti sebenarnya itu kan. kalau misalnya kita bisa belajar Hmm. latar belakang budaya Jepang sebelum Hmm. datang ke sana juga mungkin sebenarnya membantu Sangat-sangat ya. Jadi sangat sangat membantu. jadi kita bisa lebih Hmm. mudah beradaptasi atau kita Iya. bisa
memanage expectation kita waktu di Iya, sana. benar. Ya nggak terlalu kaget kan ya. Iya, benar Kang. Terus kalau kayak gitu, terus ada tips nggak yang selama ini bisa kira-kira berhasil gitu? Pertama, tips untuk beradaptasi dengan lingkungan sekolah, lingkungan kuliah yang sangat berbeda sama kehidupan sehari-hari itu gimana tuh biasa? Ya, saya mau jabarin dari awal Kang ya. Kalau adik-adik itu yang pertama kali yang kalau pengen kuliah di Jepang gitu, terutama top 3 university gitu kan, untuk mendapatkan LOE gitu ataupun ikut program yang langsung di-provide beasiswa 5 tahun gitu. Itu baiknya itu jangan ngajuin diri sendiri pribadi kan, ataupun achievement kita. Itu lebih baik kita ngajuin diri itu dengan bawa nama profesor kita sebelumnya. Terlebih lagi kalau profesor kita tuh sudah kenal sama profesor itu Kang. Dan itu karena kalau apa ya yang sepengetahuan saya tuh Kang ya, karena di sini tuh untuk ujian masuknya itu cuma interview via Skype kayak gini saja Kang. Jadi karena cuma beberapa kayak program ICPAS, kalau program IELTS gitu, International Environmental Leader Program kayak jurusan Kang Ilo juga kan geologi kan, 5 tahun. Nah itu cuma interview kayak gini. Jadi sensei itu sebelum interview itu sudah tahu kita ini siapa gitu loh. Ya seperti itu. Jadi ya lebih baik kita kayak kayak menempel pada nama besar gitu bukan, tapi memang rekomendasi itu sangat penting gitu kan. Itu yang pertama. Sebelum kita dapat rekomendasi yang bagus, kita juga harus komunikasi. Iya, harus komunikasi dan kita harus menunjukkan prestasi kita sebelumnya ya agar rekomendasi yang dapat dari si profesor ini ke profesor yang lain itu lebih mudah gitu ya. Dan lebih bagus itu bukan kita yang menceritakan kan. Oh, justru kalau misalnya sih. Itu tipsnya kan. Kalau untuk ada yang program 5 tahun di Jepang kan banyak itu di Tohoku atau di Todai ataupun di Kyodai, Kyoto, Tokyo seperti itu gitu loh. Nah, yang kedua mungkin ya bahasa Jepang gitu loh Kang. Bahasa Jepang tuh kalau bahasa Inggris sudah lumrah lah ya, harus gitu loh. Standar lah ya. Ya, dan jangan khawatir bahasa Inggris tidak menuntut sangat-sangat kayak native skill enggak. Untuk daily life aja udah cukup gitu insyaallah. Yang kemudian bagi teman-teman atau adik-adik yang tidak ada beasiswa gitu, jangan khawatir gitu, jangan khawatir. Ini in case di Jepang ya, case Jepang itu insya Allah gitu loh, sangat banyak itu ada perusahaan dari beasiswa perusahaan, beasiswa dari pemerintah, dari university sendiri gitu loh. Itu untuk beasiswa. Cuma memang ya sebaiknya memang harus mentalnya dimantapkan dulu karena ada pressure, social pressure gitu Kang. Ya. Yang mana nih social pressure nih kalau boleh di... Jadi gini, kalau untuk masalah scholarship ini agak sensitif ya. Orang Jepang itu menilai mahasiswa yang tanpa beasiswa itu tuh orang yang pure student ya, pure people ya kan. Bahkan scholarship itu kan bukan dihitung income ya, jadi tidak kena pajak ya kan. Oke. Tapi kalau sesama mahasiswa itu kayak prestis gitu kan. Jadi kayak kalau kita dapat beasiswa itu menunjukkan bahwa kita berprestasi gitu atau? Berprestasi gitu kan. Dan juga ingat deh kalau kita dapat beasiswa di Jepang, kita tidak boleh terlalu terbuka, open berbicara ini kepada mahasiswa Jepang itu sendiri kan, karena mereka sendiri itu tuh kayak ada gap gitu loh. Mereka itu untuk dapat beasiswa itu sangat susah gitu loh dari pemerintah ya. Dan juga ada sistem kalau mereka tuh ada loan scholarship, jadi harus dikembalikan. Jarang yang benar-benar free, totally free itu jarang. Gitu. Nah, kayak gitu, seperti itu. Ini kayak bantuan dari pemerintah dan pada saat dia selesai harus dikembalikan. Harus dikembalikan. Makanya di sini ini ada semacam stigma dan juga di-encourage sama kampus anak-anak Jepang itu Kang tidak mau untuk melanjutkan sampai S3, cuma S2, makanya mereka kekurangan untuk S3. Jadi anak-anak Jepang ini rata-rata S2 itu sudah mentok, dan itu juga mereka karir orientednya itu jadi akademik, kayak jadi dosen atau apa gitu loh. Jadi S1 itu sudah langsung masuk gabung Kaisa perusahaan gitu loh, ataupun S2. Nah, dan manfaat inilah dimanfaatkan oleh teman-teman kita gitu loh, anak-anak Indonesia yang pengen melanjutkan S3 karena mereka kekurangan gitu loh. Profesor itu kekurangan asisten, kekurangan associate gitu loh. Mungkin Kang Ilo pengen kalau melanjutkan bisa di sini. Sangat-sangat terbuka, Kang. Luar biasa. Gitu. Mungkin ya, nanti ya kita lihat ya.
gimana ini sejarah kita berikutnya. Iya. Apakah bisa malah ketemu di Jepang atau seperti apa? Iya kan. Ya mudah-mudahan. Seperti itu. Kekurangan, sangat-sangat kekurangan, terutama untuk S3 ya. S3 itu sangat kekurangan gitu loh. So ya, oke. So itu sebenarnya itu peluang kita ya sebenarnya untuk ya, peluang kita kan. Mencari jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Jadi di Jepang. Kalau boleh saran, saya jangan terlalu terpaku sama LPDP karena LPDP itu saingan banyak kan dan 1 tahun prosesnya kan. Harus iya, kan? Ya, saya dengar itu juga ya. Iya, gitu prosesnya 1 tahun. Coba kita kita explore lebih dalam lagi jalan-jalan lain. Ternyata ya ada gitu loh, Bang. Ada beasiswa yang lain, ada juga bahkan untuk ada JSPS juga ada kan. Khusus untuk researcher. Ya. Ya, itu ada juga jalur di luar beasiswa yang normal tuh ada gitu, Bang. Oke. Ya. Iya. Betul. Luar biasa. Iya, terima kasih banyak ini. Sama kan. Ya udah panjang lebar pengalaman tentang gimana pengalamannya di sana, sejarahnya. Sebenarnya kayaknya masih banyak banget nih yang bisa digali, tapi waktu kita kan ini cukup terbatas. Iya kan. Kalau nanti someday kita bisa lanjut lagi, ya. Mungkin topiknya bisa nanti lebih ke yang lebih spesifik kayak misalnya hal-hal yang kecil tapi lebih spesifik sehingga bisa lebih digali lagi. Mudah-mudahan S3-nya lancar di sana. Amin. Puasanya juga. Amin. Sama Kang Ilo juga. Iya, mudah-mudahan ya. Ya kita tetap kontak lah ya. Insya Allah Kang, Insya Allah. Nanti kalau misalnya ada teman-teman atau adik-adik yang ingin bertanya, karena nanti kan ini rencana mau di-post di YouTube kan? Iya. Nanti mungkin bisa di-follow up dari sana. Iya bisa mampir juga ke channel saya. Saya sama istri buat channel tentang daily life juga lah, tentang kependidikan gitu. Wah boleh. Nanti kasihlah ke saya. Nama channelnya. Ya nanti aku masukkan ke bawah channelnya seperti apa. Iya insya Allah. Nanti penasaran nih. Habis ini ntar aku coba lihat dari channelnya. Tapi baru Kang, baru. Nggak topiknya nggak terlalu berat lah, standar daily life gitu loh. Iya. Justru itu lebih banyak hal yang bisa kita pelajari. Iya. Culture yang kayak gimana yang sehari-hari justru menarik juga. Boleh ya? Nanti siap. Touch ke saya ya. Siap Kang. Iya. Siap. Terima kasih banyak Boris. Sama-sama Kang Ilo. Selamat berpuasa segera. Insya Allah, amin. Iya. Oke. Kang Ilo juga semoga lancar Kang ya. Amin Kang ya. Semuanya lancar, amin. Amin. Boleh.